Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musanniful imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi. Wa min ayatihi asnaful hayawanat wa inqisamuha ila ma yatiru wa ila ma yamshi wa inqisamu ma yamshi ila ma yamshi ala rijlain wa ila ma yamshi ala arba'in wa ala ashrin wa ala mi'ah kama yushahadu bi ba'dil hasyarat summa inqisamuha bil manafi' was suwari wal ashkali wal akhlaqi wat tiba'. Panzur ila tuyuril jaw wa ila wuhushil bar wa ila al-bahaimil ahliyah tara fiha minal ajaib ma la tashukku ma'ahu bi 'azamati khaliqiha wa qudrati muqaddiriha wa hikmati musawwiriha wa kaifa yumkinu ay yustaqsa min dzalika bal law aradna an nadhkura ajaibal baqqati awin namlati awin nahlati awil ankabut وهي من صغار الحيوانات ببنائها بيتها وبجمعها غذاءها وفي إلفها لزوجها وفي ادخارها لنفسها وفي حفظها بهندسة بيتها وفي هدايتها إلى حاجاتها لم نقدر على ذلك إلى آخره. Makna daripada kalamul Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bermacam-macam binatang atau hewan. Dalam bab ini Imam Al-Ghazali masih membicarakan bahan-bahan untuk tafakkur. Sesudah beliau memberikan bahan-bahan tafakkur tentang bumi, kemudian beliau lanjutkan mengarahkan jalan atau bahan tafakkur kita tentang hayawan atau binatang-binatang. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah bermacam-macam binatang. Dan terbaginya binatang itu kepada yang terbang dan yang berjalan. Ada lagi yang menyelam. Dan terbaginya binatang yang berjalan kepada yang berjalan di atas dua kaki, kayak ayam itik. Dan kepada yang berjalan di atas 4 kaki, kambing. Dan di atas 10 kaki. Dan di atas 100 kaki. Ada binatang yang mempunyai 100 kaki, seperti yang disaksikan pada sebagian serangga. Kemudian pembagiannya tentang kemanfaatan, rupa, bentuk, akhlak, dan tabiat. Jadi binatang-binatang itu tidak terlepas daripada manfaat yang dititipkan Allah di situ. Baik manfaat itu secara langsung atau manfaat itu tidak langsung. Berlain-lain rupanya, berlain-lain bentuknya, akhlak dan tabiatnya. Ada binatang yang sangat pemarah, ada binatang yang rakus, ada binatang yang tawadhu, ada binatang yang tamak, ada binatang yang qanaah, macam-macam tabiat atau akhlak daripada binatang itu.
maka perhatikanlah kepada burung-burung yang terbang di udara, kepada binatang-binatang yang liar di darat, binatang liar, binatang hutan, dan binatang-binatang yang jinak. Maka kamu melihat padanya binatang-binatang itu keajaiban-keajaiban, keganjilan-keganjilan yang tidak diragukan tentang kebesaran penciptanya dan kemampuan yang menentukannya dan hikmah yang membentuknya, dan bagaimana mungkin diselidiki yang demikian itu secara mendalam. Kada akan mampu, kada akan cukup umur kita kalau kita meneliti tentang binatang-binatang yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Dan di dalam Al-Quran cukup banyak surat-surat yang dinamai dengan nama binatang, seperti Al-Baqarah sapi, ada surah An-Namal surah semut, ada An-Nahl surah lebah atau wanyi, ada lagi Al-Ankabut surah kabibitak atau laba-laba. Nama-nama surah itu menunjukkan bahwa binatang-binatang itu bukan sesuatu yang tidak berarti. Itu menunjukkan bahwa binatang-binatang itu mempunyai rahasia-rahasia yang dalam, yang menunjukkan kebesaran penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Ankabut, surat laba-laba, Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut ittakhazat baita wa inna awhanal buyut labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Perumpamaan orang-orang yang menjadikan selain Allah Tuhan, orang yang bertuhan selain Allah, orang yang berpegang kepada selain Allah, orang yang mengandalkan selain Allah. Itu Allah mengatakan seperti kabibitak yang membuat rumah. Kalau kita bertuhan selain Allah atau berpegang, bersandar kepada selain Allah, seperti laba-laba kabibitak yang mengulah rumah. Dan bahwa paling lemah rumah itu rumah kabibitak. Paling lemah rumah kabibitak, jikalau mereka mengetahui. Nah, dalam ayat ini Allah menyebut nama binatang Al-Ankabut. Di dalam surat lain Allah berfirman, ya ayyuhan nas duriba mathalun fastami'u lah. Hai manusia, ada satu contoh, maka perhatikanlah. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaba walau ijtama'u lah. Sesungguhnya orang-orang yang kalian sembah selain Allah, siapa yang kita sembah selain Allah, siapa yang kita percayai selain Allah, siapa yang kita pegang, kita sandari selain Allah, mereka itu tidak mampu membuat lalat. Sekalipun mereka berkumpul seluruhnya, Tuhan, andai kata ada Tuhan selain Allah itu berkumpul maulah seikung lalat kada kawa. Apalagi patung-patung berhala-berhala. Wa iyyaslubuhumudz-dzubabu syai'a la yastanqidhuhu minhu,
Dan jikalau mengambil akan berhala-berhala itu ulih lalat sesuatu, misalnya di berhala itu ada sesuatu diambil oleh lalat, mereka tidak bisa melepaskan daripadanya. Kadang kau menangkis berhala-berhala itu. Da'ufat talibu wal matlub, lemah yang menyembah dan yang disembah. Nah, banyak lagi Allah menyebutkan binatang-binatang di dalam Al-Quran, binatang-binatang yang halus. Lalat itu binatang halus, kabibitak binatang yang lemah. Nah, lalu orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrikin, mereka itu berkata, ma balul ankabut wa dzubab yuzkaran fi kitabillah. Bagaimana disebut itu kabibitak, lalat dalam Al-Quran? Nah, apa Allah itu? Kalau Allah itu maha tinggi, kalau Allah itu maha besar, Allah itu maha mulia, kenapa dalam Al-Quran itu ada kisah lalat, kisah kabibitak? Itu menunjukkan bahwa Quran itu kada benar dari Allah, ujar orang-orang kafir. Nah, lalu Allah menurunkan ayat, innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah itu kadang merasa malu mengulahkan contoh dalam Al-Quran itu nyamuk sekalipun atau yang selebihnya. Allah kadang merasa malu, kadang merasa rendah mengulah contoh itu lalat, nyamuk. Kenapa? Karena walaupun itu halus, hina, walaupun berkumpul seduniaan, kada bisa maulahnya. Fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fa yaqulun madza aradallahu bihadza mathala. Orang-orang yang beriman mereka tahu bahwa itu benar dari Allah. Orang-orang kafir mereka berkata, apa Allah itu menyebut barang yang hina-hina ini sebagai contoh di dalam Al-Quran? Nah, jadi orang-orang yang menganggap lalat itu hina, lalat itu kada ada artinya, lalat itu apa kada ada gunanya, itu sama halnya dengan orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan jikalau kita hendak menyebutkan keajaiban-keajaiban kutu busuk atau pimpijit, bakkah, atau semut, atau lebah, atau laba-laba, sedang binatang-binatang itu termasuk binatang yang kecil. Pimpijit itu halus benar. Nah, laba-laba, tentang membangunnya akan rumahnya. Laba-laba itu bisa berulah rumah. Tentang mengumpulkannya akan makanannya, tentang kasih sayangnya kepada pasangannya, tentang penyimpanannya bagi dirinya, tentang kecerdasannya mengenali ukuran rumahnya, dan tentang memperoleh petunjuk kepada keperluan-keperluannya, maka kita tidak mampu atas demikian itu. Kita memikirkan nyamuk umpamanya. Nyamuk itu barang nang halus. Ternyata nyamuk itu ada mempunyai mata. Nah, kayak apa mata nyamuk itu genalnya? Nyamuk itu ada mempunyai utak. Otak muka nyamuk itu, ujar Imam Ghazali mengatakan untuk mengingat sesuatu. Otak tengah untuk ini gunanya, untuk belakang, otak belakang untuk ini gunanya. Dan nyamuk itu ada mempunyai kemaluan. Nyamuk nang sehalus itu begitu lengkap di dalamnya sesuatu-sesuatu yang menunjang kehidupan si nyamuk tadi. Dan apa hikmahnya Allah menciptakan nyamuk itu? Apa gunanya Allah menciptakan nyamuk itu?
kada kawa diketahui seluruhnya apa hikmahnya Allah. Namun kita meyakini pasti ada rahasia hikmah di mana Allah menciptakan nyamuk itu. Cuman yang jelas kita kawa melihat, kawa mengetahui dengan sebab nyamuk itu orang manusia beribu-ribu umpat makan di situ. Siapa? Buruh-buruh tukang ulah obat nyamuk. Itu kan. Berapa ribu sedunia ini pedagang obat nyamuk, buruhnya, tukang ulahnya, mesinnya, segala macam. Hanya urusan nyamuk. Nah di situ mereka bisa hidup, di situ mereka bisa makan gara-gara seekor nyamuk. Itu hikmah rahasia yang kita lihat. Dan mungkin ribuan lagi hikmah-hikmah rahasia-rahasia Allah yang kita kada tahu pada seekor nyamuk tadi. Namun kalau diteliti pasti kita temukan rahasia-rahasia itu. Imam Al-Qazwini mengatakan mengenai pimpijit. Pimpijit binatang halus, binatang nang hina. Ujar Sidin, idza suhikat wa ju'ilat fi suqbatil ihlil nafa'at min usril baul. Pimpijit itu amun dikumpulakan, ditutuk, dikasayakan ke lubang alat kelamin laki-laki nang sakit bakamih, maka itu bisa menyembuhkan sakit bakamih. Nah, jubakan itu yang diteliti oleh Al-Imam Al-Qazwini. Pimpijit ternyata ada gunanya, ternyata ada hikmahnya. Dalam kitab Hayatul Hayawan disebutkan lagi tentang semut. Semut itu ada hintalunya. Bayzun namal ngarannya. Bayzun namal. Bayzun namal itu disebutkan di dalam kitab itu kalaunya ditumbuk, ditutup jadi serbuk, dikasayakan ke sesuatu tempat di tubuh kita ini, maka di tempat itu kada akan mau tumbuh bulu atau rambut. Umpamanya orang ini dibalakkan Tuhan bebulu muha umpamanya, lalunya hendak menghilang larap kada kelarapan harban hari malarap. Jadi dikasai lawan hintalu samut itu, maka itu menegah tumbuhnya bulu di tempat itu. Nah itu salah satu di antara khasiat rahasia daripada ciptaan Allah yang timbul dari binatang yang halus semut tadi. Walhasil apapun binatang-binatang, bagaimanapun kita anggap lemah, kita anggap hina binatang itu, pasti ada di dalamnya itu manfaat, di dalamnya itu ada rahasia yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kamu melihat laba-laba, maka bibitak nih, membangun rumahnya di atas tepi sungai, lalu ia mencari pertama-tama dua tempat yang berdekatan. Di antara keduanya ada lubang dengan ukuran sehasta atau kurang daripada itu, sehingga memungkinkan baginya menyambung dengan benang di antara kedua sudutnya. Kemudian ia mulai dengan melimparkan air liurnya menjadi benangnya atas satu sisi agar melekat dengannya. Kemudian ia pergi ke sisi yang lain, maka ia mengukuhkan sudut yang lain dari benang. Kemudian seperti itulah ia pulang pergi yang kedua dan yang ketiga laba-laba tadi. Dan ia menjadikan jauhnya antara keduanya itu berkesesuaian dengan kesesuaian secara ukuran.
padahal kada bisi mitiran laba-laba itunya. Sehingga apabila ia telah mengukuhkan ikatan-ikatan pembalut dan telah menyusun benang-benang seperti tenunan kain, niscaya ia menyibukkan diri dengan lintangnya. Lalu ia meletakkan benang lintang itu di atas benang bujur dan mengaitkan sebagiannya kepada sebagian yang lain. Dan ia mengukuhkan ikatan atas tempat bertemunya benang lintang dengan benang bujur. Dan ia menjaga pada sekalian yang demikian itu akan kesesuaian ukuran. Dan ia menjadikan sarangnya itu, rumahnya itu, yang demikian itu jaring yang jatuh di dalamnya kutu dan lalat. Jadi sarang kabibitak itu berfungsi sebagai penjaring, penangkap makanan-makanan untuk inya. Dan ia si laba-laba tadi duduk di suatu sudut dengan menunggu jatuhnya binatang buruan di dalam jaring. Nah, ini laba-laba ini sifatnya menunggu aja dengan makanan itu. Ini kada bercari kayak orang lain, kabibitak nih sifatnya menunggu di dalam rumahnya. Kayaknya ada lalat nang masuk kejerikit di situ. Kalau binatang buruan jatuh, maka ia bersegera kepada mengambilnya dan memakannya. Jika ia lemah dari berburu seperti itu, maka ia si laba-laba tadi mencari untuk dirinya suatu sudut dinding dan ia menyambung di antara dua tepi sudut dengan benang. Kemudian ia menggantungkan dirinya padanya dengan benang yang lain, dan ia tetap menundukkan kepala di udara di mana ia menunggu lalat yang terbang. Maka apabila lalat terbang, maka laba-laba itu menjatuhkan dirinya kepadanya lalu menangkapnya, dan ia melipat benang di atasnya, di atas kedua kakinya, dan mengukuhkannya, kemudian ia memakannya. Para ulama hikmah mengatakan aqnaul asya al-ankabut, paling kanaah itu adalah kabibitak. Kabibitak ini binatang yang paling kanaah. Inya bercari di sarangnya aja, kada mau keluar pada sarang. Jadi binatang apa yang paling kanaah? Al-ankabut, binatang kabibitak. Binatang apa yang paling tamak? Az-zubab, lalat. Samuan dihinggapi. Wadah yang nyaman-nyaman dihinggapinya, gula dihinggapi, sampai kotoran pun dihinggapi lalat. Nah, hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala, laba-laba ini adalah binatang paling kanaah dan lalat binatang paling tamak. Ternyata makanannya itu selaba-laba adalah lalat. Allah jadikan orang yang tamak itu akan termakan oleh orang yang kanaah. Faja'alallah rizqal aqna'il asya bi ahrasil asya subhanallati bil khabir. Allah menjadikan rezeki paling kanaah binatang kabibitak tadi pada paling tamak binatang, yaitu laba-laba, yaitu zubab, lalat tadi. Fa subhanallah allati bil khabir. Apa rahasiatnya? Di situ Allah menunjukkan bagaimana pintarnya laba-laba mengolah sarang, mengolah rumah. Dijelaskan sedemikian rupa tadi. Dan apa gunanya sarang laba-laba itu? Sarang kabibitak itu bermanfaat. Manfaatnya apa? Manfaat sarang kabibitak itu untuk luka. Nah, disebutkan di dalam kitab masalah ini bahwa sarang kabibitak itu sangat berguna untuk mengobati luka supaya jangan bengkak dan menghentikan darah. Orang tuh luka, nah, ada sarang kabibitak, ambil tapalakan kalukanya itu kada mau bengkak dan menghentikan keluarnya darah. Itu salah satu di antara
khasiat yang ada di sarang kabibitak tadi. Dan tidak ada binatang yang kecil maupun yang besar kecuali padanya ada keajaiban yang tidak dapat dihitung. Ada kawa dihitung keajaiban. Apakah kamu melihat bahwa laba-laba itu mempelajari perbuatan ini dari dirinya? Mungkinkah laba-laba itu belajarnya seorang bisa macam itu mengolah sarang demikian bagusnya? Atau itu ada dengan sendirinya? Maulah sarang itu ada seorangannya? Kada mau. Atau diadakan oleh manusia? Manusia kada bisa berulah sarang kabibitah. Atau diajarkannya? Atau tidak ada pemberi petunjuk dan tidak ada pengajar baginya? Kada mungkin. Pasti laba-laba itu mendapat petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana caranya maulah sarang untuk kehidupan si kabibitak tadi. Nah, itu menunjukkan bahwa Maha Alim, Maha segala-galanya yang menciptakan laba-laba itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini merupakan bahan tafakur, bahan pemikiran yang apabila berujung kepada pengakuan Maha Suci Allah, bila mana tafakur itu berakhir dengan Maha Hibat Allah, tafakur kita berujung dengan Maha Besar kuasa Allah, maka tafakur tadi mendapatkan nilai pahala lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Mengapakan yang kita tafakurkan? Bahan-bahan tafakur itu baik pohon, baik binatang, baik bumi, baik batu-batuan. Tafakur kita renungi, ujungnya kita mengakui bahwa itu adalah kebesaran Allah. Nah, itu ngarannya tafakur yang bernilai pahala besar tadi. Apakah orang yang mempunyai mata hati ragu-ragu bahwa laba-laba itu adalah binatang yang miskin, yang patut dikasihani, lemah, tidak ada kemampuan? Bahkan gajah yang besar badannya, yang nampak kekuatannya, itu lemah dari urusan dirinya. Maka bagaimana dengan binatang yang lemah ini, si laba-laba tadi? Apakah laba-laba dengan bentuknya, rupanya, gerakannya, petunjuknya, dan keajaiban-keajaiban ciptaannya itu tidak menjadi saksi bagi yang menjadikannya? Yang maha bijaksana dan penciptanya yang maha kuasa lagi maha mengetahui. Jelas itu adalah menunjukkan menjadinya saksi bahwa yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang berpenglihatan hati melihat, orang yang mata hatinya hidup, dia melihat pada diri ini binatang nang apakah? Daripada kebesaran pencipta yang maha mengatur dan keagungannya dan kesempurnaan kudratnya dan hikmahnya yang menjadikan akal-akal bingung padanya, lebih-lebih tentang binatang-binatang lainnya. Jadi kalau kita melihat bumi itu sudah menunjukkan keajaiban Allah. Kita lihat tumbuh-tumbuhan lebih menunjukkan lagi kepada keajaiban Allah. Kita melihat lagi binatang lebih daripada pohon menunjukkan kebesaran Allah. Nah,
Kita melihat diri kita manusia lebih lagi daripada binatang, menunjukkan kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang dahulu, para salafus salihin, mereka menjadikan wirid dalam sehari semalam ini ada waktu wirid tafakkur, ada waktu yang mereka sediakan untuk tafakkur ini. Misal waktu pagi mereka sediakan waktu 10 menit atau 15 menit untuk tafakkur. Nah, kemarian atau malam mereka sediakan juga waktu sekian menit untuk tafakkur. Kenapa? Karena tafakkur ini pahalanya melebihi daripada pahala-pahala yang lainnya. Jadi misal kita ada wirid zikir 1000 sehari, kita ada wiridan salawat 1000 sehari, ada wirid istighfar 200-300 sehari, ada wirid tasbih subhanallahil azim wa bihamdi sekian ratus sehari. Nah, membaca Quran sekian lembar sehari, maka wirid tafakkur ini kada boleh tidak mesti ada. Nah, apa yang dipikirkan? Banyak bahan tafakkur. Imam Ghazali mengajarkan bermacam-macam. Contohnya bahan-bahan yang bisa kita jadikan renungan, yang bisa menambah ma'rifat keyakinan kita kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bab ini juga tidak ada batasan baginya. Ada batasnya. Kalau kita hendak memikirkan seekor nyamuk saja, ada kawat untung. Sesungguhnya binatang-binatang, bentuk-bentuknya, akhlaknya, dan tabiat-tabiatnya itu tidak terbatas. Dan hanya saja gugur kekaguman hati daripadanya karena kejinakan hati, keseringan hati dengan banyak menyaksikan. Kenapa kita melihat nyamuk kada tergugah? Kenapa kita melihat lalat kada tergugah tafakkur? Kenapa kita melihat iwak kada tergugah tafakkur? Karena kerancakan melihat. Karena kerancakan melihat lalat, kerancakan melihat nyamuk, kerancakan melihat iwak, lalu pengaruhnya itu gugur di hati kita, sehingga menjadi biasa. Dan hanya saja gugur kekaguman hati daripadanya karena kejinakan hati dengan banyak menyaksikan. Nah, namun apabila ia melihat sesuatu binatang yang asing, namun ada timbul binatang nang hanyar, walaupun ulat tapi hanyar. Ini binatang hanyar nang kita lihat, niscaya membarulah kekagumannya. Aneh, kita asa kagum. Kita melihat kambing punya betisnya biasa 4, ada kambing 10 betisnya. Nah, kita pasti kagum melihat. Kenapa? Karena ini baru disaksikan. Niscaya membarulah kekagumannya dan ia berkata subhanallah. Padahal biasa ribuan kambing ada pernah subhanallah, karena kerancakan melihat. Tapi karena ada kambing nang aneh, nang baru, lalu subhanallah, alangkah mengagumkannya. Dan manusia adalah binatang yang paling menakjubkan. Kalau kita bicara tentang binatang yang paling tak menakjubkan, binatang yang paling aneh, itu adalah namanya manusia. Manusia ini disebut hayawan, hayawanun natik, binatang yang bisa berpikir. Dan manusia adalah binatang yang paling menakjubkan. Dan ia tidak merasa kagum dari dirinya. Kita nih padahal paling aneh ciptaan Allah. Seharat apa aja binatang
adalah binatang yang bisa sepeda motor, yang bisa menyupir, kan ada. Tapi kalau manusia jadi pilot macam-macam. Nah, dan manusia adalah merupakan binatang yang paling menakjubkan dan ia tidak merasa kagum dari dirinya. Tetapi jikalau ia memandang kepada binatang-binatang ternak yang hatinya jinak kepadanya dan memandang kepada bentuk-bentuknya dan rupa-rupanya, kemudian kepada manfaat-manfaatnya dan faidah-faidahnya, dari kulit-kulitnya, bulu-bulunya dan rambut-rambutnya yang dijadikan oleh Allah sebagai pakaian bagi makhluknya dan sebagai perlindungan bagi mereka dalam bepergian mereka dan bermukimnya mereka, dan bejana-bejana bagi minuman mereka dan wadah-wadah bagi bahan makanan mereka, dan pemeliharaan bagi tapak kaki mereka. Dan dia Allah menjadikan air susunya dan dagingnya, binatang tadi, makanan bagi mereka manusia. Kemudian dia Allah menjadikan sebagiannya hiasan bagi kendaraan dan sebagiannya binatang untuk pembawa beban-beban yang berat yang menempuh desa-desa dan padang-padang yang jauh. Niscaya orang yang memandang memperbanyak rasa kekaguman dari hikmah orang yang menciptakannya dan merupakannya. Sesungguhnya dia Allah tidak menciptakannya melainkan dengan ilmu yang meliputi dengan seluruh manfaat-manfaatnya yang mendahului atas ciptaannya kepadanya. Artinya Allah itu sebelum menjadikan nyamuk umpamanya, itu Allah sudah mengetahui nyamuknya seperti ini, manfaatnya ini, bahayanya ini, macam-macam, sudah diketahui oleh Allah. Jadi Allah menciptakan itu sesuatu sebelum menciptakan sudah mengetahui. Maha suci dia Allah dari semua urusan terbuka dalam ilmunya. Artinya Allah itu maha suci. Kada mungkin, mustahil baru tahu manfaat itu barang sudah diciptakan, kada mau. Begitu diciptakan nyamuk hanya tahu manfaatnya ini nak kada mau. Sebelum Allah menciptakan sesuatu, Allah sudah tahu manfaatnya ini. Dengan tanpa tafakur, berpikirlah Allah mau, kada berpikir. Berpikir itu manusia, makhluk yang berpikir sebelum menciptakan sesuatu. Allah kada berpikir. Dan tanpa angan-angan dan pemikiran, dan tanpa minta pertolongan menteri atau penasihat, maka dia adalah yang maha mengetahui, yang maha waspada, yang maha bijaksana dan maha kuasa. Nah, jadi kita kada heran kalau ada orang-orang dahulu, orang-orang salihin dahulu berkata, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullah fihi. Aku tidak melihat sesuatu melainkan aku melihat Allah pada sesuatu itu. Kenapa? Karena mereka mengetahui, merenungi bahwa setiap sesuatu itu pasti ada keajaiban yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mereka melihat binatang, mereka ingat kepada Allah. Melihat pohon, ingat kepada Allah. Ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullah fihi. Maka dia Allah telah mengeluarkan dengan paling sedikitnya yang sedikit dari apa yang diciptakannya akan benarnya kesaksian dari hati orang-orang yang ma'rifat dengan keesaannya. Maka tidak ada bagi makhluk selain tunduk terhadap keperkasaannya dan kudratnya, dan mengaku dengan ketuhanannya, dan ikrar dengan kelemahan
dari mengetahui keagungannya dan kebesarannya. Kada usah kita hendak mengetahui tentang Allah, mengetahui tentang ciptaannya aja kita kada sanggup. Kita meneliti pimpijit itu di mana matanya, di mana telinganya, di mana hatinya, di mana jantungnya, di mana urat-uratnya. Itu sudah kada kawa kita. Itu hanya ciptaan yang halus dari Allah. Mengetahui hakikat ciptaan Allah aja kita kada mampu, apalagi mengetahui hakikat tentang Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan itu. Maka siapakah yang dapat menghitung pujian kepadanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Pujian semacam apa yang layak dipersembahkan kepada Allah? Kada kawa. Sehebat apapun kita memuji Allah, masih kurang daripada yang sebenarnya. Kalau kita biasa memuji makhluk Allah selain daripada Rasulullah, pujian itu pasti berlebihan daripada yang sebenarnya. Kita memuji makhluk Allah selain daripada Nabi kita puji orang itu ini, pujian itu lebih daripada sebujurnya. Padahal kada sehebat itu, Pak. Nah, tapi kalau kita memuji Allah, kita memuji Rasulullah, bagaimanapun pujian kita masih kurang dari kehebatan yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah memuji Allah dengan perkataan, sebagaimana engkau memuji dirimu. Nah, ya Allah, aku memuji engkau sebagaimana engkau memuji dirimu. Karena hanya macam itu engkau. Maka siapakah yang dapat menghitung pujian kepadanya? Bahkan dia itu sebagaimana dia memuji atas zatnya sendiri. Sesungguhnya akhir ma'rifat kita adalah pengakuan dengan kelemahan daripada mengenalnya. Itu ujung daripada ma'rifat adalah mengakui kelemahan kita kepada ma'rifat itu sendiri. Orang yang ma'rifat kepada Allah itu mengakui bahwa dia kada mampu ma'rifat kepada Allah. Nah, itu ujungnya ma'rifat. Sesungguhnya akhir ma'rifat kita adalah pengakuan dengan lemahnya daripada ma'rifat, daripada mengenalnya. Maka kita memohon kepada Allah Ta'ala agar memuliakan kita dengan petunjuknya, dengan anugerahnya dan kasih sayangnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan diantara tanda-tanda kebesarannya adalah afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Allah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha
رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة إلى حضرة فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم